Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Hajah Dewi Bik Nabilatul Fauziah LCMA. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat menghirup udara hingga saat ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiyana Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga saat ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Salma Melawati dari kelas PAI 1C. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran dan hadis merupakan sumber pedoman bagi umat Islam. Berdasarkan sumbernya, hadis dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi. Definisi perbedaan antara Al-Quran, hadis nabawi, dan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya dianggap ibadah. Yang kedua, hadis nabawi. Hadis nabawi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya. Yang ketiga, hadis qudsi. Hadis qudsi adalah segala perkataan yang disandarkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara hadis nabawi dan hadis qudsi. Yang pertama, hadis nabawi, Nabi menjadi sumber sandaran pemberitaan. Sedangkan hadis qudsi, Nabi memberitakan apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksinya sendiri. Kedua, hadis nabawi, pemberitaannya melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Sedangkan hadis qudsi hanya melalui perkataan saja. Yang ketiga, hadis nabawi, lafal maupun maknanya berasal dari Nabi. Sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan redaksinya oleh Nabi sendiri. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis nabawi. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi, sedangkan hadis bukan mukjizat Nabi. Yang kedua, Al-Quran terpelihara kemurniannya dari segala kekurangan dan tangan-tangan orang jahil. Sedangkan hadis tidak terpelihara seperti Quran. Yang ketiga, Al-Quran seluruhnya direwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis direwayatkan tidak dengan mutawatir, kebanyakan ahad. Yang keempat, kebenaran ayat-ayat Al-Quran bersifat qat'i al-wurud, pasti dan mutlak kebenarannya. Sedangkan hadis bersifat zoni al-wurud, relatif kebenarannya. Kelima, Al-Quran redaksinya oleh Allah, sedangkan hadis nabawi redaksinya dari Nabi sendiri berdasarkan wahyu Allah. Perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah yang lafalnya dan maknanya oleh Allah, sedangkan hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya oleh Nabi Muhammad sendiri. Yang kedua, Al-Quran dinisbatkan oleh Allah dan penyandarannya langsung oleh Allah. Sedangkan hadis qudsi dinisbatkan oleh Allah dan diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. 3. Al-Quran seluruhnya dinukil secara mutawatir, sedangkan hadis qudsi seluruhnya secara khobar ahad. Keempat, membaca Al-Quran merupakan ibadah karena dibaca dalam sholat, sedangkan hadis qudsi
bukan merupakan ibadah karena tidak dibaca di dalam sholat. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.